تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bagaimana mengatasi beratnya ta'awun dalam kebaikan semisal bantu dakwah, pondok dan selainnya. Terkadang kita lebih suka membelanjakan yang mubah ketika membelanjakan dalam membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, mudah-mudahan maksud daripada pertanyaan ini adalah nasihat untuk kita semua. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Masalah terbesar kita adalah kurangnya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kurangnya keyakinan kita kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Hati kita akan lebih mudah tergerak ketika kita membuat sebuah perjanjian dengan manusia. Misalnya ada yang mengajak kita untuk kongsi berbisnis. Dengan laba sekian kita pelajari. Ketika hasil pembelajaran tersebut benar-benar menggiurkan kita, kita tidak akan ragu. Tidak akan ragu untuk meletakkan harta kita. Padahal ini adalah janji yang sifatnya manusiawi. Bisa direalisasikan, bisa tidak. Jika Allah berkehendak akan tercapai apa yang direncanakan. Jika tidak, maka akan gagal. Namun janji Allah Subhanahu wa ta'ala itu sifatnya pasti. Innahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Innahu kana wa'duhu ma'tiyah. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan Allah realisasikan. Namun kita kurang keimanan. Yang kita belanjakan itu akan habis jemaah sekalian, dan tidak akan kita bawa ke negeri keabadian kita. Justru 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1 juta yang kita sisihkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan menjadi kebaikan bagi kita. Dan agama kita agama yang tidak melihat nominal jemaah sekalian. Jika setengah biji kurma saja bisa menghindarkan seseorang dari siksa api neraka, maka bagaimana dengan sedekah yang lebih besar? Innallaha yaqbalu shadaqata min 'abdihi. Allah Subhanahu wa taala menerima sedekah seorang hamba dengan tangan kanannya. Tsumma yurabbihi kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna mithlal jabal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan dan mengembangkan sedekah tersebut sebagaimana salah seorang di antara kalian berusaha untuk mengembangkan anak kambingnya sampai memenuhi lembah. 20.000 yang antum sisihkan kepada pembangunan masjid, kepada urusan dakwah, kepada pembangunan pondok pesantren, 20.000, namun 20.000 itu nanti di akhirat kita tidak tahu menjadi seperti apa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang memelihara sedekah kita, menumbuhkannya sampai menjadi sebesar gunung, kata Nabi SAW. Namun kita adalah orang-orang yang kurang yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala, dan tegaskan kepada diri kita bahwasannya harta ini akan Allah Subhanahu wa taala tanyakan. Nabi SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdi yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat kelak sampai ia ditanya akan 4 perkara. Salah satu dari keempat perkara tersebut adalah an malihi, tentang hartanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Untuk apa, dari mana dia dapatkan dan untuk apa ia belanjakan. Maka membelanjakan sesuatu yang sifatnya mubah, ya kembali hukumnya mubah, namun tidak ada kebaikan yang bisa kita dapatkan. Nah, kebaikan yang bisa kita dapatkan adalah apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terutama jika sifat infak kita itu adalah infak yang bisa mengalirkan kepada kita pahala jariah. Nabi SAW beliau pernah bersabda, sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautih. Ada 7 amalan yang pahalanya tetap mengalir bagi seorang hamba bahkan ketika dia sudah dikuburkan setelah kematiannya. Yang pertama, man 'allama ilma, orang yang mengajarkan
ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu agama, ilmu syariat. Nah, untuk kita yang tidak memiliki kesempatan untuk mengajarkan ilmu, setidaknya kita ikut serta untuk mempermudah sarana pengajaran terhadap ilmu. Di situ sekarang antum punya ya, kita punya organisasi-organisasi mungkin sebatas makna yang diperbolehkan jamaah sekalian yang mengatur urusan dakwah, ya, maka antum bantu. Ya, operasionalnya antum bantu. Karena setidaknya inilah andil kita yang bisa kita lakukan dalam rangka menyebarkan ilmu kepada masyarakat kita. Kemudian yang kedua, au ajra nahra, atau mengalirkan air sungai, membangun kanal irigasi. Ada sungai, namun airnya tidak bisa dimanfaatkan. Nah, kita bangun kanal irigasi bagaimana agar air dari sungai ini bisa sampai ke rumah-rumah penduduk. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, au hafara bi'ra, atau dia menggali sumur yang kemudian sumurnya dimanfaatkan oleh orang banyak. Au gharasa nakhla, atau ia menanam pohon kurma, walaupun dimaksudkan di sini semua pohon yang kemudian buahnya dimakan, bukan hanya oleh manusia, bahkan ketika seekor burung memakan bagian daripada pohon yang kita tanam tersebut, maka setiap yang dimakan tersebut kita bernilai sedekah. Kemudian au bana masjidan, atau membangun masjid. Ini yang kelima. Au warratha mushafa, atau dia mewakafkan mushaf. Yang ketujuh, au taraka waladan salihan yad'u lahu ba'da mautihi, atau ia meninggalkan seorang anak yang salih yang mendoakan kebaikan baginya setelah ia wafat. Ini perincian daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu qata'a 'amaluhu illa min thalath." Jika anak Adam meninggal maka terputuslah seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan kebaikan baginya setelah kematiannya. Disebutkan kepada kita beberapa contoh amal jariyah, maka antum bantu. Sedikit mungkin jamaah sekalian. Ada pembangunan, masya Allah, antum sekarang di sini ada donasi dakwah dibuka untuk antum, perluasan masjid juga dibuka untuk antum, ma'had juga dekat untuk antum. Sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak bisa memasuki pintu tersebut. Kalau kita mau pikir jamaah sekalian, 10.000 bisa apa sih di masjid? Nggak bisa beli 1 sak semen, ya kan? Nggak bisa gaji buruh harian gitu loh. Tetapi agama kita tidak melihat nominal. Ya. Bisa jadi 10.000 yang kita infakkan dengan ikhlas, Allah Subhanahu wa taala terima, Allah pelihara, Allah tumbuhkan, kemudian datang kepada kita pahalanya hari kiamat, kita tidak sangka ternyata 10.000 ini hasilnya gitu loh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah." Takutlah kalian kepada neraka. Bangunlah benteng yang bisa menghalangi kalian dari siksa api neraka walaupun dengan bersedekah setengah butir kurma, setengah biji kurma jamaah sekalian. Maka jangan sampai kita membiarkan pintu kebaikan terbuka di depan mata kita, namun hati kita tidak tergerak untuk mengambilnya karena kita akan termasuk orang-orang yang merugi.